CNN Indonesia News Hour menyikapi kontestasi Pilkada 2024. Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus terus mematangkan strategi guna memuluskan jalan kadernya untuk menjadi kepala daerah di sejumlah wilayah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kita tergabung dengan Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia. Halo, selamat siang Teddy. Teddy, apa saja poin sorotan yang disampaikan oleh DPP Partai Golkar terkait Pilkada 2024, Teddy? Ya, selamat siang Freddy. Betul sekali bahwa memasuki tahap pendaftaran calon kepala daerah di KPU, partai-partai sejumlah partai politik juga memang tengah mempersiapkan nama-nama kandidatnya yang akan didaftarkan. Tapi kalau berkaca dari persiapan pendaftaran, kita melihat tentunya dinamika politik yang terjadi yang mungkin menjadi perhatian hari ini. Kemarin nama Airin Rahmidiani berpasangan dengan Ade Sumardi diusung oleh PDIP. Namun hari ini yang menarik, kita lihat baru saja sekitar setengah jam yang lalu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia tadi sudah menyampaikan bahwa Partai Golkar akhirnya memberikan dukungan ke pasangan Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi yang satu hari sebelumnya atau tepatnya kemarin, Senin awal pekan, sudah diusung, dipublikasikan oleh pihak PDIP yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan bahwa PDIP mengusung nama kader Golkar yakni Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi. Tapi hari ini seperti tadi yang juga sudah saya sebutkan Freddy, bahwa Partai Golkar akhirnya memberikan dukungan suaranya untuk mengusung Airin Rahmidiani kadernya untuk maju di Pilkada Banten. Tadi dalam konferensi pers yang sempat disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa proses persiapan dokumentasi dari Partai Golkar sudah diselesaikan dan besok, walaupun hari ini pendaftaran sudah dibuka, tapi besok diinformasikan Partai Golkar ini akan mulai mendaftarkan kadernya yang akan maju di Pilkada serentak di KPU. Dan tadi beberapa poin yang sempat saya catat yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa berkaitan dengan kembali mengusung nama Airin Rahmidiani kadernya maju dari Pilkada Banten. Tadi disampaikan oleh Bahlil Lahadalia, dia baru terpilih sebagai Ketua Umum baru kurang lebih sepekan, dan dalam waktu yang singkat itu banyak dinamika politik yang terjadi, tarik ulur keputusan juga diakuinya terjadi, hingga akhirnya keputusan berubah. Sebelumnya sempat mengusung pasangan nama Andra Soni dari Gerindra dan juga Dimyati Natakusuma, tapi hari ini Golkar menyatakan menarik dukungan tersebut dan memberikan dukungan ke pasangan Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi. Alasannya tadi disebutkan oleh Bahlil Lahadalia bahwa kalau di internal Partai Golkar, nama Airin Rahmidiani ini adalah salah satu kader yang dinilai terbaik dan juga diamini oleh beberapa petinggi Golkar dari kinerja, kemudian juga dari rekam jejak jabatan yang pernah ditempuh oleh seorang Airin Rahmidiani, sehingga nama Airin Rahmidiani ini sekali lagi akhirnya dipilih untuk dimajukan atau diusung di Pilkada Banten. Tadi kami juga sempat menanyakan langsung ke Bahlil Lahadalia kemudian apa sebenarnya alasan mendasar kemudian merubah peta politik, merubah nama yang diusung bukan lagi nama Andra Soni dan Dimyati Natakusuma, tapi merupakan yang diusung Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi. Alasan yang disampaikan tadi boleh dibilang memang alasan politis, karena disebutkan oleh Bahlil Lahadalia bahwa kalau Airin Rahmidiani ini merupakan kader yang terbaik dan lahir dan besar di Partai Golkar, sehingga Golkar yang dinilainya sebagai ibu yang membesarkan Airin Rahmidiani ini, sebaiknya Golkarlah atau Partai Golkarlah yang mengantarkan Airin Rahmidiani untuk mendaftar ke KPU untuk maju di Pilkada Banten. Saya juga sempat berbincang singkat dengan Airin tadi usai melakukan konferensi pers. Saya ingin tahu sebenarnya kepada Airin, saya bertanya sebenarnya kapan momen mengetahui atau dihubungi pihak Golkar
untuk namanya kembali diajukan sebagai calon kepala daerah di wilayah Banten. Tadi Airin kepada saya mengakui bahwa semalam saat dia masih di Jakarta dihubungi oleh Ketua Umum Golkar langsung Bahlil Lahadalia untuk melakukan pertemuan, dan saat pertemuan itulah tadi malam, Senin malam, akhirnya tawaran posisi untuk dimajukan atau diusung kembali maju di Pilkada Banten ini disampaikan ke Airin, dan dia mengaku bahwa menerima tugas tersebut, dan baginya juga tugas ini sebagai harapan dari dulu yang ingin dia dapatkan. Sebaiknya Partai Golkar lah yang bersama dirinya ketika melakukan kampanye turun ke jalan saat pelaksanaan proses momen-momen kampanye di Pilkada serentak yang akan berlangsung antara Oktober hingga November mendatang. Dan tadi juga disampaikan singkat oleh Airin bahwa hari ini dia bersama internal elit dan petinggi Partai Golkar sedang melakukan pemantapan untuk proses pendaftaran apakah besok ataukah lusa di hari Kamis, Rabu, tapi tadi disampaikan oleh Airin kemungkinan besar pendaftaran nama Airin dan juga Ade Sumardi ini akan pendaftarannya dilakukan pada besok hari. Hanya waktunya memang belum pasti, dia juga tidak menyebutkan secara rinci kepada saya jam berapa Airin akan mendaftar datang ke KPU. Kemungkinan antara jam 10 pagi hingga jam 1 siang besok Airin akan datang mendaftarkan di KPU untuk namanya dimajukan sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada di Banten. Freddy. Baik, Teddy, kita nantikan bagaimanakah dinamika politik yang terjadi dan arah dukungan dari Golkar maupun juga dari PDIP ke depan untuk bakal calon gubernur atau kepala daerah yang diusung dari partai tersebut. Terima kasih, Teddy Zuhari, koresponden CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.